sini. Bukan untuk mengguna sahaja, jadi pengguna sahaja, tetapi mau bina satu career di sini. Nah, itu adalah pilihan yang bijak. So, pada hari ini saya untuk dalam masa video maksimum 40 menit ini, saya harap saya boleh boleh siapkan dalam masa 40 menit. Saya ingin menerangkan apa arah tuju kita di dalam Amerika. Oke? Apa arah tuju kita di dalam Amerika? Oke. Dan di dalam Amerika ada dua perkara yang sinonim dengan Amerika. Yang pertama ialah kita kena menjual, selling product. That's why apabila kita, sama ada kita pengguna ataupun kita penjual, kita tidak boleh lari daripada belajar, menimba ilmu pengetahuan tentang produk tersebut, tentang produk Amerika. Kita tidak boleh lari. Kalau kita mau pengguna pun, kita tidak mau menjual, kita mesti mau tahu juga kan produk itu sesuai untuk kita kan tidak. Jadi we have to learn juga itu ilmu itu produk ataupun mengenai produk. Yang kedua, yang sinonim dengan Amerika ialah rekrut. So ada dua, satu selling product, yang kedua ialah rekrut. Kenapa penting rekrut? Karena kita punya company ini adalah satu company yang sangat prihatin terhadap wanita-wanita yang dipelopori oleh Mary Kay Ash. Mana sudah gambar dia itu? Ini dia. Ini adalah kita punya pelopor ataupun founder lah pertama membina ini company, dan dia punya goal ini, sasaran dia ataupun matlamat dia ialah membawa kawan-kawan ataupun rakan-rakan wanita untuk membina sebuah kejayaan. Jadi rekrut, membawa. So kita tidak akan di dalam Amerika, kita tidak akan berjaya kalau kita tidak share ilmu kita kepada orang ataupun share kebaikan ini company kepada orang. Kalau kita mau pakai, kalau kita punya aim ialah mau jadi user saja, of course okay lah, you don't have to sell, you just purchase untuk kau punya keperluan sahaja, okay. But kalau mau berjaya dalam Amerika, kita kena ajak kawan-kawan kita untuk berjaya juga. Oke. Yang saya cakap tadi itu ialah once we enter as a beauty consultant Amerika, kita kena fikir bagus-bagus. Kita kena fikir kita mau untuk apa? Kita mau masuk Amerika ini untuk apa? Yang pertama, untuk mau cantik saja kan? As a user only? Kita mau kasih cantik muka saja kan? Macam saya give up sudah. Saya kasih tahu kamu, saya dulu tidak rajin sangat buat penjagaan muka, sehingga saya menyesal sekarang saya tidak jaga. Saya berganti-ganti produk, las muka jadi kusam, kering, lepas itu jerawat banyak di sini. Tapi bila sudah kejadian berlaku dengan saya dan saya punya muka sangat teruk sehingga self confidence saya menurun, sampai bilik guru pun saya malu. So saya mencari produk yang sesuai dengan saya dan saya give up sudah mencari produk yang lain. Last saya bertemu dengan Mary Kay dan saya suka dengan perkembangan kulit muka saya. That's why saya memilih untuk cantik juga. Saya mau, bila saya bergiat dalam Mary Kay ini, saya memakai produk Mary Kay 100%. Saya tidak mau pakai lagi produk-produk yang lain. Okay. And kedua, adakah saya atau kita masuk Mary Kay untuk cantik saja semata-mata?
Saya suka itu semangat si Senandung bila dia kata, kawan saya Sisa kata, dua-dua saya mau, dia bilang. Saya pun begitu juga. Saya masuk Mary Kay, tanam tekad saya yang saya tidak mau alang-alang. Saya mau berusaha. Orang lain dapat income beribu di dalam company ini. Saya tengok macam mana diorang buat. Saya pun mau berjaya seperti mereka. Kerana apa? Kerana saya seorang cikgu. Saya bekerja sebagai cikgu. Tapi kenapa saya asik macam tidak cukup je duit saya? Mungkin sebab saya banyak komitmen dan sebagainya. Saya tolong bapa bayar ini, bayar itu, kan. So, setiap kita ada komitmen masing-masing dan kita perlukan income. So, di dalam Mary Kay alang-alang kalau hanya mau cantik saja semata-mata, hanya mau jadi user saja. Kita juga mau dua-dua, income dan mau cantik as a user. Okay? So, kalau kamu nekat masuk ke dalam Mary Kay because of these two item, because of these two reason, follow me. Follow rapat-rapat. Okay? I will guide you. Okay. Walau bagaimanapun, kalau ada di antara kamu yang memang tidak mau menjual, sorry saya selesma naik terus dong semua saya ini. Saya tidak juga gesah apabila kamu punya kamu masuk di dalam Mary Kay just mau as a user dan kamu tidak mau menjual. Okay, itu keputusan kamu. Okay, ada yang memang betul-betul mau masuk Mary Kay just untuk muka dia. Dia tidak ambil choice yang kedua tu. Okay, as a user only nampaknya. Kamu pun ataupun sebagai user saja, kita ada advantage yang company bagi, iaitu diskaun 30%. Okay, setiap kali kita membuat pembelian di online ordering tu kan, di InTouch tu kan, pastikan kamu punya poin cukup 150 poin. Cukup 150 poin, and then you will get the untung daripada diskaun yang diberikan sebanyak 30%. Okay, so poin 150 poin ini lebih kurang dalam 500 lebih barangkali harga nilai duit lah. So kamu buat pembelian di InTouch, pastikan mencecah 150 poin supaya kamu tidak rugi. Ini dapat untung 30%. Punch, setiap kali punch pastikan tidak kurang daripada 150 poin. Okay. Juga untuk user, untuk bulan pertama yang bulan Jun ini, company ada bagi voucher sebanyak 385. Waktu saya masuk dengan yang bulan 5 punya batch masuk, dia 285 aja. Yang bulan Jun ini 385 voucher kena bagi oleh company. Dengan syarat pada bulan penyertaan kena masuk kelas EESRS, menonton 14 buah video pendek-pendek je, tidak susah. Sit the exam, lulus itu exam, markah lulus dia 75% kalau tidak silap itu. Lepas itu dapat itu voucher dengan satu lagi syarat. Pembelian sebanyak 350 poin in one single receipt. Okay? Kalau kamu tidak paham yang itu, nanti boleh personal message saya, tanya saya. Okay. Walaupun kamu tidak mau menjual, kamu mau sebagai user sahaja, pastikan minimum status kamu ialah A3. A3 itu maksud dia
bulan ini kamu ada membeli, bulan depan tiada, bulan depan lagi tiada, bulan depannya yang ketiga bulan itu kamu mesti membeli. Oke, dengan pembelian 150 poin lah. Kerana apa? Kerana pada bulan kelima nanti, kalau kamu langsung tidak buat pembelian lagi, sistem akan automatically akan terminate kamu punya basic. Jadi tiada lagi online ordering. Kamu bilang masuk dalam InTouch tu tiada lagi reaksi apa semua, kena terminate lah tu. Okay, jadi pastikan walaupun kamu jadi user sahaja, pastikan perkara-perkara ini. Okay, boleh tanya saya kalau ada yang tidak tahu. Okay, yang seterusnya, bagaimana pula kalau halat tuju kita untuk menjana pendapatan, untuk mau buat Amerika ini sebagai satu bidang kerjaya. Banyak kebaikan dia. Tapi ada beberapa benda yang kita perlu ambil tahu. Oke, yang pertama ialah once kita mau jadi beauty consultant penjual ataupun membina satu kerjaya di sini. Yang pertama saya katakan tadi, pastikan apabila kita punch order, jangan kurang daripada 150. Kalau tidak terpaksa lah. Okey. Tapi mungkin ada yang customer yang mau cepat. Jadi tidak sampai 150 poin pun kamu punch, kita punch juga is okay lah, tidak apalah kalau itu. Tapi kalau boleh supaya kamu dapat untung lebih, punch lah 150 poin ke atas. Okey. Kebaikannya kenapa? Apabila kamu punch dalam kuantiti 150 poin ke atas, kamu akan dapat ini untung sebanyak 30%. So bayangkan 30% itu kan apa tuh, tinggi betul 30% tuh kan. Kalau kita bayar 500 lebih, kita pasti akan dapat untung 100 lebih begitu. Okey, lepas itu ini untung jualan. Kita dapat pendapatan pertama dari segi untung jualan. Kita terima duit daripada customer dengan harga asal di Amerika. Okey, bolehlah kita kasih diskaun sedikit kan, sebab kita boleh punch dengan harga diskaun. Tapi janganlah pula terlampau sampai kita tiada untung di sana. So it's up to you. Okey. Menjadi penjual di Amerika mesti kena bijak lah juga. So kita terima duit dengan harga biasa di Amerika, produk Amerika, dan kita punch, kita dapat diskaun. So that's why 30% itu boleh dikatakan sebagai kita punya untung jualan. Okey, yang kedua ialah apabila kita betul-betul nekat untuk membina karier di Amerika, kita akan ada level upgrading level. Okey, macam sekarang ini kamu belum ada orang di bawah kamu, you are busy, dikatakan sebagai independent beauty consultant. Okey, tapi kalau ada satu orang yang sudah kamu rekrut dan di bawah jagaan kamu, means kamu sudah dipanggil sebagai senior beauty consultant. Apalagi 2, apalagi 3. Okey, team leader dikatakan sebagai team leader. Team builder apabila sudah 3 atau hingga 4 kamu punya beauty consultant di bawah jagaan kamu. Seterusnya 5 hingga 7 beauty consultant di bawah kamu dipanggil sebagai team builder. Okey. Yang ini apabila kamu start sahaja sebagai seorang senior beauty consultant, ada orang di bawah jagaan kamu masuk, kamu sudah rekrut, walaupun satu orang yang kamu rekrut, company sudah mula membayar gaji kamu sebanyak 4% daripada commission daripada kamu punya team production, tim kumpulan kamu. Okey. Ini ada pengiraan dia ni, dia ikut kalau ada 5 hingga 7 orang sudah beauty consultant,
di bawah kita dia ada 700. So ada ini commission darab dengan kita punya sales production lah dalam tim itu. Alright, yang ketiga, kita juga akan mendapat bayaran daripada company sebanyak 35 ringgit bagi seorang beauty consultant, a new beauty consultant di bawah jagaan kita, mula daripada NBC yang keempat. Maksudnya NBC 1, 2, 3 belum lagi company bayar. Tapi kalau mula sudah daripada NBC keempat, kelima, keenam dan seterusnya, NBC company akan membayar kita 35 ringgit untuk satu kita punya NBC yang bermula dari yang keempat. Tapi dengan syarat semua NBC kita itu haruslah aktif pembelian ya. Oke, aktif itu bermaksud tidak boleh kurang daripada 150 poin. Oke. Yang seterusnya ialah bonus. Bonus banyak kena bagi oleh Mary Kay. Ini apabila kita naik pergi independent sales director, kita akan dibayar bonus 400. Kadang-kadang dia tengok bagaimana kita punya performance lah di dalam tim kita. Okay? Tapi ini jangan risau, walaupun kita tidak paham sekarang ini, saya sendiri pun tidak paham benda ni, tapi dari masa ke semasa, kalau dalam Mary Kay, naik satu level sentiasa ada pembelajaran. Baru yang tadi itu saya ikut itu yang Red Jacket University class tu ialah persediaan menjadi future independent sales director. Jadi setiap kita ada peluang untuk belajar. Mary Kay dia bukan yang main sell produk sejak begitu sahaja. Salah satu kebaikan yang saya suka sangat di Mary Kay ialah kita bukan menjual saja, tetapi kita di-guide dari satu level ke satu level untuk membina sebuah kejayaan, dan kita kaya dengan ilmu. Okay, terbaik, sangat baik Amerika. Okay, sampai Christmas plus ya. Okay, baik. Okay, saya ingin memberi sedikit gambaran bagaimana kita boleh membina kerjaya kita di dalam Mary Kay. Okay, supaya kita dah hala tuju. Pertama sekali yang kita perlu buat di Mary Kay adalah kita kena tentukan sama ada kita mau jadi pengguna saja ataupun mau membina satu kerjaya. Apabila kita bagi saya alang-alang kalau mau cantik saja, grab dua-dua, cantik dan juga income. Okay? Jadi kalau kita grab dua-dua ini, sesuatu memang mencabar, memang bukan senang, tetapi kejayaan itu apabila kita berjaya nanti, cabaran kita yang lepas-lepas yang kita menangis-nangis itu sangat berbaloi, sehingga bila kita berjaya nanti suatu masa nanti kita pun nangis-nangis, rasa macam terharu sangat apa yang sudah kita lalui, kan? Oke, saya ingin memberi sedikit gambaran bagaimana kita punya perjalanan di dalam Mary Kay. Yang pertama, semua orang bermula daripada sini, bermula daripada kosong new beauty consultant. You are alone here. Satu orang saja. Once kita masuk, kita jadi NBC, kita jadi IBC, Independent Beauty Consultant, direkrut oleh mama kita di atas kita bermula daripada kosong. Okey, jadi apabila kita sudah masuk, pastikan, yang pertama sekali adalah pastikan apa yang kamu tidak tahu, kena rujuk mama kamu, kena rujuk rekruter kamu. Okey, rujuk dia selalu. Memang sibuklah kan, apalagi kalau yang rekruter ada tugas hakiki dia. Tapi
tanya saja, ganggu saja dia, tidak apa-apa, ganggu saja dia. Okay, and then the first thing that you have to do is pastikan kamu punya status pada pada bulan pendaftaran Anda. Sudah membayar iuran pendaftaran, sudah membayar iuran kelas ISRS, dan kena juga pastikan kamu lulus itu kelas ISRS dan membuat pembelian 350 poin pada bulan tersebut. Sebab kamu lulus itu kelas pun kalau tidak ada buat pembelian 350 poin pada bulan tersebut, sia-sia saja voucher. Gone begitu saja tuh voucher. So, mesti sangat-sangat supaya tidak sayang itu voucher. Banyak kita dapat beli dengan voucher itu. Oke, kalau kamu nampak yang di dalam grup tuh, diantaranya Erlin, Rita, banyak orang dapat. Tidak sayang. Oke, ini apabila kamu kita baru masuk. Once ada satu orang yang kamu rekrut di bawah jagaan kamu, kamu akan direcognize sebagai senior beauty consultant. Oke, apabila senior beauty consultant 1 atau 2 BC, kamu sudah start bergaji. Apa tuh, jangan kisah kalau kamu nampak di sana di InTouch tuh kan, company bagi kamu RM72 ataupun RM27. Itu adalah satu permulaan yang baik sudah. Oke, don't worry, ia akan naik. Tapi saya kasih tahu kamu satu tips supaya tidak jatuh income. Kamu mestilah nanti kejap lagi saya beritahu. Oke, jadi bila kita sudah jadi senior beauty consultant, kita kenalah untuk diri kita sendiri pun kena aktif poin 350 poin, dan 2 orang BC kita ini pada bulan pertama mereka didaftarkan mesti aktif 350 poin seperti kamu di sini. Guide mereka supaya mereka dapat aktifkan BC mereka 350 poin. Karena apa? Karena tidak mau sayang. Banyak pada bulan pertama pendaftaran, company banyak berikan voucher. Itu yang sayang, kena guide orang. Oke. Yang kedua, yang level yang seterusnya adalah team builder. Team builder apabila 3 atau 4 BC di bawah kita, dan kita punya sendiri mestilah tidak kurang daripada 350 poin sales kita. Oke, sama ada kita punya jualan ataupun juga kita punya pembelian. Oke, boleh. Ini personal, ini sama ada kamu jual ataupun pembelian untuk diri kamu sendiri, untuk stok kita sendiri pun termasuk di sana. Dan pastikan setiap BC kamu pun aktif 350 poin. Karena apa? Karena bila kita guide mereka stabil dalam kedudukan yang stabil, mereka pun akan merasakan seperti mana yang kita rasa. Kita pun dalam kedudukan yang stabil, so kita punya anak-anak mesti kita guide supaya mereka dalam kedudukan yang stabil. Oke? Dan seterusnya apabila 5 hingga 7 BC, kita dipanggil sebagai team leader. Untuk ini saya di sinilah di team leader sekarang, sebab ada lebih kurang 7 BC saya. Jadi saya di sini, dan oleh itu company ataupun saya punya mama rekruter saya calonkan saya di RJU kelas yang saya ikut tadi itu, sebab persiapan menjadi future independent sales director di sini.
So dalam kelas tadi itu kami diajar ada beberapa task yang macam kerja khusus lah, bukan ada tas-tas yang kami perlu komplit supaya persiapan mau jadi sales director begitu. So bukan senang juga lah, bukan senang mau jadi FISD ni, bukan senang mau jadi future independent sales director. Tapi orang lain boleh buat, kita pun boleh buat. Oke, jadi apabila jika kita mahu menjadi up level, kita pergi sini lagi, kita kena pastikan untuk diri kita sendiri personal point kita ada 800 personal point, sales personal point kita dalam bulan demi bulan macam itulah. So kita kena betul-betul alert, betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul fokus. Oke, 300. Begitu juga dengan BC kita. Kalau boleh BC kita setiap BC mesti dalam kedudukan 350 poin kamu punya sales. Karena apa? Karena setiap poin ini nanti akan jadi accumulated, dan itulah yang akan menentukan bila masanya kamu akan direkrut menjadi satu tangga lagi ke atas, satu tangga lagi ke atas. So, menjadi FISD kita harus ada accumulated point 2400 poin. So kalau kita tidak mencapai status aktif, mungkin 20 poin kah, 30 poin kah kita punya pembelian, so sangatlah lambatlah kita jadi FISD. Okay, so itu yang kita perlu alert. Apabila jadi sales director, kita punya pencapaian sales sendiri tidak lebih kurang macam ni lah, 2000 sales point sendiri, dan dalam unit kita, dalam kita punya tim, kita punya unit haruslah sudah ada 7.500 unit sales setiap bulan. Jadi ini tidak terkira sudah nih berapa BC sudah di dalam unit ini, tidak terkira sudah. Itu kita punya progress lah di dalam itu kita punya unit. Okay, so yang saya cakap tadi tu, nanti bila kamu dapat starter kit kamu yang ini starter kit kamu ni kan, di dalam ini ada benda ni, Mary Kay, Make Beauty and Your Business. Ada di sini. Nah, inilah dia punya tangga-tangga pencapaian di Mary Kay. Start daripada BC. Jadi ini Future Independent Sales Director, inilah Sales Director. Pendapatan Sales Director tidak kurang daripada 2.000 ringgit setiap bulan. Oke. So, berapa minit sudah? Kedua terakhir dari saya ialah once kita nekat untuk menjadi beauty consultant untuk menjual, kita ada dua pilihan. Satu ialah kita bergerak lambat-lambat. Yang kedua, kita bergerak laju. Okey? Dua-dua pun boleh. Dua-dua pun tetap mencapai tangga ataupun level, career level. Tapi perbezaan dia sama ada lambat ataupun laju saja. Lambat atau cepat sajalah. Okey. Okey, bagaimana kalau macam mana itu lambat? Kalau lambat atau sederhana, dalam setiap bulan kamu tukar 150 poin setiap sebulan. Ini lebih kurang 4, saya ada kiraan di sini. 150 poin itu lebih kurang 599, tapi kan kita dibagi diskaun oleh company. Jadi bila tengok punya mahal, punya banyak kan, 179.70 sen kena bagi oleh company diskaun.
kita hanya bayar kepada company 419 saja. Oke, so kita dikatakan aktif, kita dikatakan status aktif sudah nih. Cuma poin kita memang kuranglah 150 poin sejak 1 bulan. Dan untuk bulan pertama kita mendaftar jangan kurang daripada 350 poin. Oke? Dan tas dia ialah 1 bulan 1 je NBC yang kamu rekrut. Bulan ini cukuplah satu saya punya NBC, bulan depan cukuplah satu saya punya NBC. Itu dikatakan matlamat yang memang slow lah, matlamat paling minimum. Tetapi kalau kamu disiplin tetap boleh berjaya, cuma dia lambat, tidak tahu berapa tahun lah baru jadi sales director. Oke? Gini, yang ini kriteria bagi yang lambat-lambat begini. Kriteria bagi yang mau laju dan nekat berlari turbo gear 5 ialah ini. Kita sebagai BC kena pastikan setiap bulan kita tidak kurang daripada 350 poin pertama dan seterusnya. Oke? Tidak boleh kurang daripada 350 poin. Oke, saya lupa pula buat pengiraan di sini 350 poin itu dalam berapa lingkungan harga kan, pembayaran kan. Nanti saya update balik dalam video saya seterusnya. Oke. Dan selepas bulan pertama kita 350 tuh, kalau kita mau up lagi, kita ada kelebihan sedikit, kita cepat-cepat boleh menjual promote itu produk dan kita dapat menjual sama-sama dengan orang punya order dengan kita punya order, kita up sedikit pergi 500 poin 1 bulan seterusnya. Karena tahu kita berjaya promote satu set Lumiv kan dengan customer dan ingat tak, walaupun kita promote ini barang, kita bukan semata-mata mau jual tau, kita mesti betul-betul mau tolong itu orang. Jangan main sembarang. Kamu nampak sudah kulit dia berjeragat berminyak, terus kamu bagi dengan set Lumiv. No, mesti kita mula dulu dengan botanical effect untuk kasih redah ataupun kasih pulih dia punya kulit muka yang berminyak dulu. Tidak tahu apa benda yang mau dibuat, kena tanya dalam grup, tanya kepada mama lah. Oke? Alright. Seterusnya apa tindakan yang mau laju nih? Nekat. Sekurang-kurangnya 2 BC sehingga 4 BC. 4 kita punya new beauty consultant kita boleh rekrut dalam bulan, dalam setiap bulan. 1 bulan 4, 1 bulan 4, 1 bulan 4. Memang itu kamu boleh naik dengan laju dan kira macam konsisten lah, sangat konsisten. Oke, dan memastikan setiap NBC kita di bawah kita itu 350 poin. Sales dorang mesti aktif, memastikan mereka semua aktif. Kita punya BC semua berjaya, so kita kena motivasikan dorang, kita kena betul-betul pastikan yang dorang boleh bergerak. Oke? Baik. Oke. Ada satu cadangan saya. Ini target paling minimal sudah ini, paling minimal. Bila kita mau membina career di dalam Amerika, ini target minimal. Contohnya, kita masuk dalam Amerika untuk bulan pertama ini Jun, bulan ini. Kita promote lah ataupun kita rekrut lah satu orang di bawah jagaan kita. Jangan rasa segan-segan, sebab bukan Anda saja mau berjaya, orang lain pun mau berjaya. So
promote and recruit. Oke, ajak kawan untuk berjaya juga. Oke, pastikan ada satu kamu punya NBC, New Beauty Consultant di bawah kamu, dan kamu sendiri mempunyai status aktif 350 sales point, dan dia yang kamu punya NBC itu pun 350 sales point. Oke, kamu masih lagi di tangga Senior Beauty Consultant. So, kamu ada BC sudah kan, jadi kamu naik sudah level pergi Senior Beauty Consultant. Bulan kedua atau bulan depan, pastikan ada 2 orang sudah. Kalau bulan Julai, pastikan kamu sudah rekrut orang yang kedua sudah. Oke, kamu punya sales point jangan kurang daripada 350 point, dan kedua-dua kamu punya BC, kamu punya team production sudah ada 700 sales point. Sebab ada 2 orang kan, tadi 350 darab 2. You still in Senior Beauty Consultant, tapi bulan 8 nanti kamu tambah lagi satu lagi, kamu punya NBC menjadikan dia 3, dan kamu punya sales point jangan kurang dari 350, dan kamu punya sales point team production punya, so dia akan bertambah lagi pergi 1050 point. Oke, yang ini lagi September kan, bulan yang keempat kamu berada di Mary Kay, pastikan sudah ada 4 kamu punya rekrut punya dibawa aja ke kamu. Oke, dengan stay active with 350 point, dan yang 4 itu pun kena aktif juga, mesti aktif. Sebab sayang itu voucher tersebut. Oke, ini adalah target minima sudah ini, target minima yang kamu boleh capai di dalam Mary Kay, dan kamu punya pendapatan akan bertambah. Dari bulan pertama kamu jadi senior, sudah ada gaji di Mary Kay. 2 orang sudah kamu punya jagaan ataupun kamu punya NBC, akan bertambah lagi dan bertambah lagi kamu punya income di Mary Kay. So bulan kelima, nah ini bulan keempat kan, bulan kelima kamu jadi team leader sudah. Bulan keenam masih team leader. Bulan ketujuh kamu di Mary Kay, kamu akan masuk ke Redcare University sudah. So ini cadangan saya untuk kamu yang kamu rasa kamu masih tidak confident dengan macam mana mau rekrut orang, macam mana mau buat sales dan sebagainya. Ini cadangan, ini paling minimal sudah punya cadangan. Kalau boleh, sedaya upaya yang kamu dapat, kamu boleh ambil ini option yang ini yang laju. So janganlah terlampau di sini, sebab kita apabila kita masuk Mary Kay, masuk ini bidang, kita mesti semangat, ikut orang yang rekrut Anda dengan semangat. Janganlah tiada 1 minggu berlalu tiada post apa-apa, 1 minggu berlalu tiada apa-apa yang kita buat di Mary Kay. So kita jangan buat macam begitu. Kita once kita masuk dalam platform ni, kita kena sedaya upaya berusaha sebaik-baiknya. Kita tidak akan menyesal berada di sini. Ada tips dia tu. Orang yang dari bulan pertama dia aktif, dia pasti akan berjaya apabila dia ikut leader dia. Tapi kalau dari bulan pertama pun dia tidak mau tidak mau aktif, nanti saya mau aktif, nanti saya mau post produk, nanti saya rekrut. Percaya atau tidak, kamu punya semangat makin lama makin kurang, last kamu kasih tinggal itu Mary Kay. So orang lain berjaya, kita masih lagi sekadar satu pengalaman. Oke. Ada satu yang terakhir dari saya ialah Mary Kay bukan satu sistem MLM.
Oke, dan bukan satu sistem piramid. Kamu tahu kan sistem piramid? Sistem piramid ini macam mana pun kamu berusaha di bawah, tetap orang yang di atas kamu yang duluan naik. Tidak, bukan begitu. Oke, saya kasih pecah rahasia ini ya. Kadang-kadang ada orang cakap yang, malaslah saya mau buat sales banyak-banyak, malaslah saya mau rekrut banyak-banyak. Nanti mama saya yang banyak gaji, saya mestilah saya masih kurang gaji. Tidak, sebenarnya tidak. Saya punya rekruter. Ada gambar rekruter saya di dalam telepon. Saya punya rekruter, nama dia ialah Priska. Ini mama saya rekruter saya ialah Priska. Di atas si Priska ialah Arnes. Di atas si Arnes ialah si Nana, kawan baik saya tuh. Si Nana ini adalah seorang guru pemulihan, mengajar di SK Pekan Kudat. Dia punya nama Warner Diana, orang panggil dia Nana. Lama sudah ini saya kenal dengan dia, tapi saya pun sekarang baru saya tergerak hati untuk mengikuti ini Amerika. Oke, macam mana? Beginilah. Ini saya. Ini mama saya si Priska. Ini nenek saya, mama yang rekrut si Priska ini si Arnes. Yang rekrut si Arnes ini adalah si Nana. Jadi ini level dia sekarang ini level dia eksekutif sudah, eksekutif sales, senior sales director. Ini senior sales director. Ini future executive sales, senior sales director. Ini senior sales director, dan ini saya masih lagi team builder. Kamu tahu bulan 5 yang lepas ini pendapatan dia apa yang paling tinggi ini kan? Si Nana pendapatan dia 43.000. Ini pendapatan dia si Arnes 36.000. Ini Nina nih mama saya nih, cucu kepada si Nana, ini pendapatan dia tahu berapa? 63.000. Jadi kalau Mary Kay ini dikatakan sebagai piramid ataupun dikatakan sebagai MLM, mana mungkin si Priska ini lebih tinggi lagi gaji dia berbanding si Nana, kan? Mestilah si Nana yang tinggi, tetapi di dalam Mary Kay adil dan saksama. Siapa yang kuat usaha, dialah yang dapat lebih. Oke, bayangkan dia si Priska 63.000, orang di atas dia atau rekruter dia 36.000, rekruter kepada rekruter dia 43.000. Betapa jauhnya dia kasih tinggal pendapatan dia 63.000. Oke, so penutup yang saya mau bagi tahu di sini ialah jangan kita putus asa, jangan quit. Jangan keluar daripada platform kita. Kalau betul-betul sudah tiada modal, apa macam mana nih, saya tiada modal, saya tidak dapat meneruskan pembelian saya, sel saya. Jangan sekali-kali give up. Jangan give up. Tolong berbincang dengan rekruter kamu macam mana. Sebab apa yang saya bagi tahu tadi itu, paling slow pun kamu kena, pastikan kamu punya status aktif 150. Jangan keluar langsung tidak mau membuat apa-apa sales. Kamu biar saja 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu tanpa apa-apa sales. Maka sangatlah sayang kamu punya perjalanan di dalam Mary Kay. Lambat atau cepat itu tidak mengapa. Yang paling penting sekarang ialah jangan pernah berputus asa. Buat kamu punya goal, kamu punya matlamat, macam mana strategi kamu, kamu pasti boleh buat. Bincang rapat-rapat dengan orang yang rekruter kamu. Oke, so untuk yang baru masuk, all the best, dan nanti saya akan kasih
masuk kamu dalam kelas ISRS, dan akan guide kamu apa langkah yang seterusnya, apa mau dibuat untuk yang seterusnya. Terima kasih karena menonton video saya yang tidak seberapa ini, dan saya harap kamu tidak mau putus asa. Kita sama-sama berjuang. Kita pasti boleh. Unit kita pasti boleh. Oke? Yang paling penting ialah sisterhood kita. Siapa yang memerlukan bantuan kita cepat-cepat respon di dalam unit. Oke? Siapa yang mau tanyalah saya secara personal ataupun tanya di dalam grup. Mana tahu kan saya tidak nampak, mungkin saya sibuk waktu itu, so kawan-kawan yang ada di dalam grup boleh tolong. So itu saja. Nanti next video saya beritahu, saya akan bercakap mengenai mungkin offer yang company bagi untuk bulan Juni ini. Dia punya nama ialah Jom Do It. Okay?